Robot ini diciptakan untuk menggantikan Ultraman. Kekuatannya juga lumayan. Namun karena pengaruh alien, Terranoid malah berbalik melawan Ultraman yang asli. Yolo semuanya, kembali membahas karakter di dunia Ultraman lagi, tepatnya untuk villainnya ya. Dan karakter yang akan kita bahas kali ini adalah Terranoid atau Zelganoid. Salah satu musuh dari Ultraman Dyna yang lumayan unik, karena dia adalah robot yang diciptakan manusia, sangat mirip dengan Ultraman Dyna. Tujuan pembuatan robot ini sebenarnya baik ya, untuk menggantikan Ultraman Dyna melindungi bumi dari para kaiju. Namun itu malah berbalik jadi ancaman untuk manusia, sehingga Ultraman yang asli pun menghancurkan robot ini. Julukannya adalah Jinzo Ultraman atau Ultraman buatan, yang artinya Terranoid memang sudah bisa dikatakan sebagai Ultraman, walaupun palsu karena ciptaan manusia bahkan tidak sempurna. Timeline pertama, penemuan patung raksasa. Di zaman Ultraman 3, Guts menemukan sebuah piramida raksasa yang mana di dalamnya ada 3 patung raksasa. Mereka adalah 3 kompanion dan Ultraman 3 itu sendiri yang seperti kita tahu bergabung dengan Daigo Madoka. Namun kedua patung lainnya berhasil dihancurkan Golza dan Melba, membuat tubuh mereka berserakannya. Fragmen atau sisa tubuh dari kedua raksasa itu kini dikumpulkan TPC pada sebuah wadah bernama Ark. Sementara itu di tempat lain ternyata masih ada patung raksasa yang akhirnya ditemukan oleh Masaki Keigo, CEO dari Cytech Corporation. Patung raksasa itu adalah Evil 3 yang dibangkitkan Masaki sendiri, walaupun akhirnya dikalahkan Ultraman 3 ya. Nah, Masaki ini adalah orang pertama yang menjalankan sebuah proyek bernama Proyek F, di mana ia dibantu oleh Profesor Tengo yang mencuri Ark dari TPC. Simpelnya, Proyek F ini adalah pembangkitan Ultraman oleh manusia, atau di mana manusia ingin menggunakan kekuatan Ultraman untuk dirinya sendiri. Proyek ini harusnya berhenti di Masaki Keigo ya. Namun masih ada beberapa orang dari TPC lagi yang juga ingin membangkitkan Ultraman. Ini terjadi setelah kepergian Ultraman 3. TPC kembali menemukan patung raksasa yang kini ditemukan ada 3 di Pulau Roloyeh. Mereka adalah patung raksasa kegelapan bernama Camilla, Daram, dan Hydra. Namun ya, proyek F kedua akhirnya gagal dan tampaknya manusia tidak akan pernah memiliki Ultraman-nya sendiri. Namun karena perkembangan teknologi, nantinya akan muncul orang yang akan memulai kembali proyek tersebut. Selanjutnya, pembuatan Terranoid. Beberapa tahun kemudian, salah satu staf TPC bernama Gondo memutuskan untuk memulai kembali proyek F yang sebenarnya sudah dibekukan. Namun Kapten Iruma mengetahui kebocoran data yang dilakukan oleh seseorang. Gondo rupanya membuat tubuh Ultraman menyerupai Ultraman Dyna di planet Mars. Ia juga telah menyelidiki siapa sebenarnya Ultraman Dyna, yaitu Shin Asuka. Gondo pun menangkap Asuka dan mengungkapkan tujuannya, yang mana Gondo tidak ingin manusia bergantung pada Ultraman Dyna sebagai penyelamat mereka. Baginya, TPC harus memiliki senjata yang jauh lebih kuat lagi, dan solusinya adalah dengan menciptakan Ultraman mereka sendiri. Terbongkarnya identitas Asuka ternyata diketahui juga oleh Ryo. Dengan mencuri kekuatan Dyna dari Asuka, Terranoid pun berhasil dibangkitkan, yang mana di sini Gondo tidak menyebut Terranoid sebagai Terranoid ya, tapi Ultraman. Di saat yang sama, beberapa Sufia sedang menyerang tempat itu. Terranoid pun diluncurkan untuk menyerang mereka semua. Namun Terranoid tidak punya kemampuan bertarung yang baik ya. Ia malah terus-terusan menembakkan Kousen yang malahan membuat energinya terkuras sangat cepat. Terranoid pun tumbang dan jadi sasaran empuk bagi Sufia, di mana Sufia memang memiliki kemampuan untuk membuat kaiju dengan menempelkan diri mereka. Selanjutnya, kebangkitan Zelganoid. Terranoid yang kini dihinggapi Sufia akhirnya berubah wujud menjadi Zelganoid. Kekuatannya malah bertambah berkali-kali lipat. Semua God Shadow yang melawannya bisa dihancurkannya dengan mudah ya. Namun dengan tekad yang kuat, Asuka pun berubah lagi menjadi Ultraman Dyna dan melawan Zelganoid. Dengan kondisi kelelahan, Dyna tampak kesulitan melawan Zelganoid yang sangat kuat. Ryo pun berniat memberikan energi kehidupannya, namun Gondo menggantikannya dengan paksa. Akhirnya, Ultraman Dyna mendapatkan kekuatan penuhnya. Ia pun menggunakan Form Strong Type untuk melawan Terranoid dan mengakhirinya dengan Kousen yang ditembakkan 2 kali.
Serangan itu sukses menghancurkan Zarganoid, menjadi akhir dari Ultraman yang diciptakan manusia ini. Yaitu dia kisah Terranoid dari Ultraman Dyna ya. Akan menarik kalau versi alternatifnya dimunculkan lagi di series Ultraman Decker New Generation Dyna. Selanjutnya kisah siapa lagi? Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe boleh belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.